Oke, halo, kita ketemu lagi bersama Asta Media. Di sini dengan saya Harindra. Kita kebetulan hari ini ada tamu spesial nih, tamu spesial. Mungkin boleh perkenalan dulu, silakan. Ya, terima kasih. Saya panggilnya Om atau Pak atau Mas? Bebas, mana yang enak aja. Mau Kak, D, Om, Pak D. Ya, Pak. Karena sudah terbiasa kita panggilnya Om Harindra ya. Selamat apa nih? Kalau di sana selamat siang, ya. Di sini siang. Selamat siang Om Harindra. Perkenalkan, Selamat selamat siang malam. juga rekan-rekan Asta Asosiasi Sistem dan Teknologi Tanpa Awak. Nama saya Daisya Pramana. Tapi teman-teman panggil saya Mas Niso. Jadi untuk segmen ini, oke, Daisa boleh, Pramana boleh, Mas Niso juga boleh. Tapi kita lebih familiar kalau panggilnya Mas Niso aja biar saya awet muda gitu. Perkenalan singkat dari Oke, Mas Mas Niso. Deso. Mas Deso ini kalau teman-teman lihat itu dia aktif sekali ya di YouTube, itu banyak video-videonya yang sudah uh, viral di YouTube sana. Prajurit Satuan Eskorta Tangwa Aju Manggala Yuda, prajurit laut tangguh di medan laga, di pundakmu tugas mulia. Berjanji dengan sepenuh hati, setia pada Ibu Pertiwi, tanah yang indah, tanah para pemberani, pertamanya penuh kejayaan. Armada musuh yang kuat, sia-sia menghadang kami. Musuh putus harapan, berbalik terpedaya, musuh yang berhayal manis saja. Perang tempur akan segera memanggil prajurit Satuan Eskorta, siap bertempur hingga darah penghabisan, sampai kemenangan berkumandang. Armada musuh yang kuat, sia-sia menghadang kami. Musuh putus harapan, berbalik terpedaya, musuh yang berhayal manis saja. Perang tempur akan segera memanggil prajurit Satuan Eskorta, siap bertempur hingga darah penghabisan, sampai kemenangan berkumandang, sampai kemenangan berkumandang. Saya jadi tertarik nih, mau nanya Mas Deso, itu awal mula tertariknya dengan dunia RC, dengan dunia UAV itu gimana ceritanya? Oke, berarti kita harus backslash dulu ke 2015. Tahun 2015 itu saya ikut program pendidikan studi S1. Terus waktu itu lagi ada ulang tahunnya kampus, kita ngundang komunitas area modeling Sidoarjo di Aceh kan. Kebetulan saya panitia diminta untuk sebagai ini mendampingi mereka selama acara tadi. Nah, jadi teringat waktu kecil dulu pernah datang ke pameran di Purbalingga di kampung saya itu, dari Lanut Wirasahabat TNI AU itu bawa itu pameran RC gitu. Wah, ini kan yang dulu waktu kecil saya pernah lihat dan saya pengen banget. Berarti keturutan lah. Artinya ada akses untuk ke sana, ngobrol-ngobrol, tanya-tanya, dan kebetulan salah satu yang main juga itu ada mahasiswa juga, namanya Mas Oscar waktu itu, Oscar Panji. Akhirnya ngobrol-ngobrol sama Mas Oscar, nanya-nanya, oke, saya mau ikutan deh, boleh nggak? Ya boleh, silakan. Terus akhirnya ya langsung uang sakunya dikuras buat belanja remote, belanja RC remodeling yang trainer,
Itu awal mulanya dari situ. Dan kebetulan menunjang juga sama kuliah juga. Karena kuliahnya sistem kontrol di teknik elektro itu, kita belajar bagaimana mengontrol kecepatan, mengontrol posisi atau sudut, dan yang paling penting kontrol trajektori atau lintasan dari sebuah benda terbang. Ya, jadinya nyambung deh sama yang tadi background tadi tentang aeromodeling, kemudian meningkat lagi pada sistem kontrol. Karena kalau hanya belajar di kelas kan bosen. Cuma belajar trigonometri, belajar kalkulus, tapi cuma ketemunya MATLAB sama persamaan diferensial. Itu bingung. Bukan bingung sih, bosen. Nah, kalau ketemu sama hardware yang nyata yang bisa kita pegang, bisa kita terbangin, itu kan sangat menarik sekali. Kurang lebih Luar biasa. Hobi bisa mendukung studi ya. Sampai saat ini apa aja yang mungkin udah pernah dibikin atau pernah diterbangkan sama Mas Deso ini? Nah, kalau dibikin, saya nggak berani klaim ya, karena sebenarnya yang kita lakukan adalah ATM. Amati, tiru, dan modifikasi. Ya, waktu awal-awal dulu karena nggak ngerti sama sekali, kita mencari sumber yang open source dari internet, dari media sosial, dari YouTube. Kita waktu itu sangat beruntung sekali bisa akses ke flight test soal itu. Sebagai primadonanya aeromodeling kan, ya kita tuh ikut itu tutorial-tutorialnya. Banyak inspirasinya dari flight test ya? Ya, mulai dari delta wing yang flying wing, kemudian yang fixed wing yang Piper Cup, itu kita coba FT Explorer, kita tiru, kita ikuti tutorialnya step by step-nya sambil mempelajari teoritisnya. Jadi biasanya kan orang belajar teori dulu baru praktek. Nah, kita karena nggak punya waktu, kita kan dibatasi sama durasi studi yang maksimal 2,5 tahun. Jadi kita mau nggak mau harus paralel sambil belajar aerodinamis ya, sambil belajar ilmu kontrol ya, sambil belajar nerbangin juga. Jadi kompleks waktu itu ya. Kita cobain semua model-modelnya sampai nemu yang paling cocok untuk aerial mapping. Nah, jadi kita semua cobain, yang bermesin kita coba, yang elektrik kita coba. Coba semua ya. Cobain semuanya. Jadi yang pernah kita bikin, kalau yang building from scratch-nya itu waktu itu kita bikin yang Gorapira. Jadi itu kita bikin dari from scratch, tidak niru plan manapun. Kita ada sih inspirasinya. Inspirasinya ada waktu itu kita pengen mengeref ke UAV yang twin motor depan itu ya. UAV Cloud, tapi kita breakdown lagi. Maksudnya konfigurasinya seperti itu, tapi kita hitung ulang, desain ulang, wingspan-nya kita bikin 3 meter, kemudian kita hitung pilotnya berapa, kita hitung elektriknya bagaimana, dan itu yang paling besar yang pernah dibikin bareng komunitas teman-teman. Jadi tidak sendirian, tentunya susah kalau untuk sendirian ya. Ini kita kebetulan menggalang potensi-potensi yang ada di masyarakat. Nah, jadi sambil berinteraksi sama masyarakat, sambil kita mengenal apa sih potensi apa yang ada di masyarakat yang bisa kita berdayakan. Artinya mereka punya potensi, teman-teman itu, tapi karena keterbatasan sumber daya, keterbatasan pengetahuan, ya hanya untuk sebatas hobi. Terus saya bilang, loh kenapa nggak kalau kita arahkan ke sesuatu yang lebih bermanfaat lagi. Demikian ceritanya. Luar biasa. Saya dengar lagi tidak di Indonesia ya, Mas Deso ini. Ya, lagi di Paman Sam, negeri Paman Sam. Lagi di Paman Sam. Titip salam buat Paman Sam. Iya. Lagi di kota apa ini, Mas Deso? Kalau sekarang nama kotanya di West Salmon. Itu salah satu kota di Washington State. Oke, di Washington State ada kota namanya West Salmon yang lagi basah. Betul. Ya. Udah pernah singgah kemana aja selama di sana? Waktu kita pertama kali datang itu
landing transit di San Francisco, California. Tapi cuma 4 jam aja, jadi nggak kemana-mana, di bandara doang. Habis itu ke Texas, itu ke San Antonio, kita ada studi program di situ. Kemudian dari San Antonio, Texas, kita ke sini, ke White Salmon, ada program studi juga. Oke, apa yang menarik dari San Antonio atau dari White Salmon? Ya, kalau di Texas sendiri atau San Antonio itu unik karena Texas itu kota yang ikonik. Texas itu negeri yang tadinya di bawah kolonisasi Meksiko, kemudian berjuang untuk merdeka dari Meksiko, namun kemudian memutuskan untuk bergabung dengan United States of America. Makanya Texas itu dijuluki The Lone Star State, negeri yang berdiri sendiri, karena memang secara ekonomi dia surplus. Secara ekonomi dia lebih banyak menyumbang ke federal, pemerintah federal. Dan di sana kami jalan-jalan sambil mempelajari bagaimana budayanya, bagaimana masyarakatnya, bagaimana kehidupan sosialnya. Jadi tidak hanya kita belajar studi secara formal, tapi juga berinteraksi sama masyarakat sekitar. Di sana sempat nggak sih melihat mungkin industri atau komunitas tentang RC atau UAV? Mungkin bisa diceritakan? Karena kemarin kebetulan lagi pandemi tuh, kita sudah semua cari-cari informasi tentang aero modeling atau komunitas turun. Kebanyakan suspended semua aktivitasnya, jadi tidak bisa dilaksanakan karena masih pandemi, jadi masih restriction of movement lah. Orang-orang itu benar-benar hanya untuk esensial bisnis saja, kalau untuk yang sekitar hobi dan rekreasi belum digelar. Nah, sekarang ini Texas baru mulai kegiatan berjalan normal baru sekarang. Jadi kemarin di Texas nggak sempat untuk berkunjung ke teman-teman komunitas, tapi kemarin sempat ada juga yang warga Indonesia yang tinggal di sana, bekerja di sana, ngajak keliling ke tempat-tempat riset. Jadi di sana perusahaan riset itu swasta, dan mereka benar-benar itu risetnya bertahap, bertingkat, dan berlanjut dilaksanakan untuk mendukung sebuah bisnis corporation. Itu yang saya ambil dari situ. Cuma kami sempat kenalan sama profesor yang di bidang UAV, tapi beliaunya masih sibuk dengan proyeknya sehingga belum bisa jumpa. Tapi kalau mau serius ikut riset malah ditawari, Pak Desa kalau mau ikut riset saya, ayo, ini saya punya judul ini. Oh, mohon maaf Pak, kami cuma sebentar di Texas, mungkin lain kali. Gitu, atau mungkin bisa disambung online ya risetnya? Kalau online mungkin agak berat karena kalau UAV ini harus 101, artinya harus tatap muka, harus understanding-nya harus in the same page gitu. Karena harus apa ya? Mungkin kita meriset sesuatu yang fisik ya, barang UAV-nya. Nah, bagaimana kesan Mas Deso nih tentang apa Amerika atau mungkin industri UAV di sana, komunitas di sana? Ya. Oke, kalau yang saya lihat sendiri di Amerika itu mereka sistem support. Jadi ketika sebuah program itu dikawal, itu dia akan dijalankan secara organized. Jadi well organized. Contohnya kami ambil contoh ya, ada sebuah perusahaan namanya In-Situ. In-Situ itu risetnya di bidang UAV, awalnya digunakan untuk nelayan yang akan mencari ikan di laut, ikan tuna ya. Itu dia meriset sebuah platform UAV yang bisa take off landing di perahunya nelayan itu. Jadi requirement-nya take off-nya dari situ, landing-nya juga di situ juga. Nah, itu dia riset sampai dengan jadi produk dan digunakan masyarakat. Masyarakat sangat support, dan pemerintah melihat itu sebagai sebuah peluang, kemudian menjalin kerjasama, akhirnya sampai dengan asetnya berkembang, kemudian diakuisisi oleh Boeing sebagai anak perusahaan. Oh, jadi Boeing dan sekarang, dan sekarang sudah diterapkan di militer. Jadi yang tadinya untuk nyari ikan tuna, sudah digunakan juga untuk kepentingan militer kan. Itu menurut saya sebuah sebuah
model dalam sebuah riset yang berkelanjutan. Luar biasa. Jadi berawalnya justru nyari ikan tuna ya. Sekarang bisa jadi monca di seluruh dunia. Nelayan itu regulasi untuk perikanan di sini sangat ketat. Contohnya hanya boleh panen pada bulan tertentu saja dan dibatasi tanggal sekian sampai tanggal sekian dan harus bayar dulu untuk izinnya dan dibatasi tangkapannya seberapa banyak. Contohnya limitnya kalau kurang dari panjang yang diperbolehkan harus dilepas lagi. Jadi para nelayan berlomba-lomba untuk mengefektifkan pencariannya. Pada zaman dulu masih menggunakan helikopter. Namun cost-nya sangat mahal sekali tentunya. Dan dengan adanya teknologi UAV itu sangat mereduce cost-nya. Tapi hasilnya lebih efektif juga sehingga keuntungannya akan semakin besar. Kalau pendapat Mas Deso nih tentang industri UAV di dalam negeri nih di Indonesia, gimana pendapat Mas Deso nih? Iya, oke. Jadi yang sudah saya pernah jumpa itu khususnya ya di bidang aerial mapping itu sudah mulai banyak Mas teman-teman yang home industry. Jadi dia bisa mencetak sendiri airframe-nya walaupun kalau flight controller dia masih harus beli ya dari yang open source. Itu nggak masalah, tapi dia sudah bisa assembly sendiri, sudah bisa manufaktur juga. Jadi itu akan lebih menghemat cost daripada kalau harus beli yang sudah ready to fly dari luar. Dan dengan yang seperti itu pun sudah diperoleh hasil yang standar untuk memenuhi pemetaan tadi. Nah, itu menurut saya sangat baik sekali. Kemudian di level yang lebih tinggi lagi, yang saya tahu kan masih dalam riset dari BPPT, dari LAPAN, maupun dari beberapa lembaga universitas lain, mereka masih dalam tahap riset dan belum mencapai produksi massal. Itu menurut saya sebuah peluang untuk kita ini yang entusias di bidang sistem dan teknologi tanpa awak untuk berperan di bidang itu. Ya. Mungkin teman-teman di sini pasti banyak ya yang ingin mengikuti jejaknya Mas Deso ya. Ada saran nggak dari Mas Deso buat teman-teman penonton di sini yang ingin mengikuti jejaknya? Apa yang sudah saya laksanakan itu memang bukan untuk diikuti Mas, karena tiap orang akan punya background masing-masing, punya pengalaman kondisi yang berbeda. Tapi ada satu hal yang bisa kita terapkan, itu akan sama, dimanapun akan sama. Seperti ini, sikap untuk aktif mencari tahu. Jadi karena didorong oleh curiosity atau penasaran atau kepo, di situ saya nggak akan berhenti kalau saya belum menemukan jawabannya. Contoh, kenapa kok pesawat saya kalau terbang selalu jatuh, selalu nukik, selalu tidak memuaskan? Pasti ada masalahnya. Itu saya cari tahu. Oh, mungkin karena servonya lemah, atau mungkin karena koneksi bentrok antara video sama kontrolnya. Jadi banyak faktor-faktor itu yang saya belajar di situ. Kemudian pantang menyerah. Jadi kalau dibilang bandel lah, jangan kapok. 1 kali, 2 kali gagal, 3 kali gagal, 4 kali gagal, 5 kali gagal, 6 kali mungkin berhasil kan. Maju terus, pantang menyerah. Kemudian berbekal dengan 2 sifat tadi, bertekadlah untuk memberikan karya yang terbaik. Harapannya untuk apa? Bisa memberikan manfaat untuk masyarakat, meningkatkan taraf hidup masyarakat, atau sekedar membagikan apa yang sudah pernah kita jalani untuk bisa dipelajari lebih lanjut lagi, itu kan sudah merupakan manfaat yang besar. Oke, kemudian untuk teman-teman yang pengen mengikuti Mas Desa lebih jauh ya, lebih lanjut, mungkin bisa di-share sosial medianya apa aja Mas Desa buat bisa melihat kegiatannya. Untuk Facebook saya Desa Enggar, kemudian Instagram saya juga sama Desa Enggar, dan YouTube saya Desa Enggar. Silakan follow, kita bisa sharing pengalaman dan berbagi hal-hal yang menyenangkan. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Mas Desa dan Enggar. Semoga teman-teman Asosiasi Sistem dan Teknologi Tanpa Awak, ASTA, sukses selalu. Oke, terima kasih. Semoga sukses dengan studinya, dan buat teman-teman yang ingin mengikuti Mas Desa, nanti akan ada di deskripsi di bawah sosial media dari Mas Desa. Silakan bisa diikuti. Terima kasih, sampai ketemu lagi di lain kesempatan teman-teman.